Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 dengan pelajaran IPS dan PPKN. Mari siapkan buku tema 6 kalian dan simak video berikut ini. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan masyarakat yang berhubungan erat dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menghargai warisan budaya nenek moyang. Agar peninggalan nenek moyang tetap terpelihara, masyarakat Indonesia di beberapa daerah membuat desa adat. Salah satunya adalah Desa Adat Osing. Nah, Desa Adat Osing berada di Kamiren, Banyuwangi, Jawa Tengah. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Namun, bila kita tidak menjaga warisan dan mengacuhkan dan bertindak semaunya terhadap lingkungan, maka akan timbul permasalahan sosial di sekitar kita, seperti sampah, bangunan liar, dan kemacetan lalu lintas. Nah, jika kita lihat pada tabel, permasalahan sosial di sekitar kita yaitu adalah sampah. Penyebabnya karena kebanyakan orang membuang sampah sembarangan, akibatnya lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, untuk mengatasinya yaitu menyediakan banyak tempat sampah. Permasalahan kedua yaitu bangunan liar. Penyebabnya karena membuat rumah di tempat yang tidak baik seperti di kolong jalan layang atau dekat kali. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah sosial ini, maka disediakan rumah murah. Lanjut, mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah antara lain menanam padi, beternak, melakukan penambangan, dan mengelola kegiatan industri. Dataran rendah adalah daerah yang dekat pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan, budidaya sumber daya laut, dan mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Petani memanfaatkan lahan subur di dataran tinggi untuk bercocok tanam teh.
Lanjut, kita akan mempelajari PKN, yaitu menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Seperti yang kalian ketahui, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut, yaitu tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, dan membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Lalu setelah di lingkungan masyarakat, adapun akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Dan untuk tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kita harus bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas, mendapat teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman-teman. Menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran sendiri. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Karena menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Melakukan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali saat sedang sakit atau ada keperluan mendesak. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, dan menghormati hak-hak orang lain. Untuk pemahaman tugas hari ini, kerjakan halaman 156 sampai 157. Bagian Ayo Membaca dan Ayo Menulis. Halaman 161 nomor 1 sampai 5, halaman 168 sampai 169 Ayo Membaca dan Mengerjakan nomor 1, serta halaman 172 bagian tabel masalah sosial di lingkungan sekolah. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.